Kita sering berteriak ingin bebas. Bebas memilih jalan hidup, bebas menentukan cinta, bebas mengekspresikan diri, bebas mengumpulkan harta. Tapi pernahkah kamu merasa, semakin banyak pilihan yang kamu ambil, semakin sempit ruang gerakmu, seolah-olah kebebasan yang kamu kejar justru berubah menjadi penjara yang mengikat. Kamu bebas membeli barang apapun, tapi akhirnya kamu jadi budak cicilan. Kamu bebas mencintai siapapun, tapi akhirnya kamu terikat pada luka dan ekspektasi. Kamu bebas menentukan pekerjaan, tapi akhirnya kamu terjebak dalam rutinitas yang menguras jiwa. Di titik inilah kalimat ini menggema, kebebasan adalah penjara pilihan kita. Bab 1, Stoikisme, kebebasan yang semu. Para filsuf Stoik memahami paradoks ini sejak lama. Epictetus berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas kecuali mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan memilih apa saja, melainkan kemampuan untuk tidak diperbudak oleh pilihan itu. Bayangkan kamu masuk ke pasar yang penuh dengan ribuan barang. Di satu sisi kamu bebas memilih, tapi di sisi lain, terlalu banyak pilihan justru membuatmu bingung, cemas dan akhirnya lelah. Dalam Stoikisme, kebebasan tanpa kendali diri hanyalah bentuk lain dari perbudakan. Kita tidak lagi diperintah oleh raja atau penguasa luar, tapi diperbudak oleh nafsu, ego, dan keinginan kita sendiri. Disinilah kebebasan berubah menjadi penjara. Bab 2, Al-Quran, jalan lurus di tengah pilihan. Islam memandang kebebasan bukan sebagai bebas melakukan apa saja, melainkan bebas memilih jalan yang benar. Allah berfirman dalam Qur'an Al-Kahfi 29, dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ayat ini menegaskan, kita memang diberi kebebasan memilih, tapi kebebasan itu bukan tanpa konsekuensi. Setiap pilihan adalah pintu menuju hasil yang berbeda. Surga atau neraka, ridha atau murka, tenang atau gelisah. Dengan kata lain, Al-Quran mengingatkan kita, kebebasan tanpa arah adalah jebakan. Pilihan tanpa tuntunan wahyu adalah penjara yang halus. Bab 3, penjara pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tarik ke realitas hidup. Kamu memilih mengejar uang tanpa henti. Akhirnya kamu kaya, tapi kamu jadi miskin waktu, miskin jiwa, dan miskin ketenangan. Kamu memilih kebebasan mencintai siapa saja. Akhirnya kamu terluka oleh hubungan yang penuh racun. Kamu memilih untuk terus tampil sempurna di media sosial. Akhirnya kamu terpenjara oleh validasi orang lain. Kita sering menyebut ini kebebasan, padahal sejatinya ini adalah penjara yang kita bangun sendiri. Dan lebih parah lagi, jeruji penjara itu kita pasang dengan tangan kita sendiri, dengan nama kebebasan. Bab 4, magnet rezeki. Ketika pilihan membocorkan energi, kebebasan yang salah arah juga bisa melemahkan magnet rezeki. Bayangkan kamu bebas memilih pekerjaan dengan gaji besar, tapi ternyata pekerjaan itu membuat hatimu kosong dan jauh dari Allah. Apa gunanya uang jika hatimu kering? Bayangkan kamu bebas memilih gaya hidup konsumtif. Kamu bisa beli apapun, tapi pada akhirnya energi rezekimu bocor ke cicilan dan hutang. Magnet rezeki tidak bekerja pada orang yang terpenjara oleh nafsu kebebasan. Magnet rezeki justru bekerja pada orang yang memilih dengan kesadaran, ridha, dan koneksi dengan Allah. Karena sejatinya, rezeki bukan sekadar tentang uang, tapi tentang kelapangan hati. Dan hati yang terpenjara tidak pernah benar-benar lapang. Bab 5, afirmasi kebebasan yang sejati. Mari kita ucapkan afirmasi untuk membebaskan diri dari penjara pilihan yang salah. Aku bebas memilih jalan yang mendekatkan diriku pada Allah. Aku tidak diperbudak oleh keinginan. Aku adalah pengendali dari pikiranku. Aku memilih rezeki yang berkah, bukan sekadar rezeki yang besar. Aku memilih cinta yang menumbuhkan, bukan cinta yang mengikat dalam luka. Aku memilih tenang daripada sibuk membandingkan hidupku dengan orang lain. Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah doa. Ini adalah perjanjian batin. Bab 6, Stoik dan Sufi, pertemuan dua jalan. Stoik berkata, freedom is the internal state of the soul. Sufi berkata, kebebasan sejati adalah ketika hatimu hanya terikat pada Allah. Kedua pandangan ini bertemu pada satu titik. Kebebasan sejati bukanlah tentang bisa melakukan segalanya, tapi tentang tidak diperbudak oleh apapun. Di titik ini, kita sadar, kebebasan sejati bukan berarti memiliki semua pintu terbuka, tapi tahu pintu mana yang harus ditutup. Bab 7, jalan keluar dari penjara kebebasan. Bagaimana cara keluar dari penjara pilihan yang salah? 1. Kenali diri sendiri.
Jangan semua pintu dibuka. Kenali mana pilihan yang sesuai dengan fitrahmu. 2. Ikuti petunjuk Allah. Jadikan Quran sebagai kompas. Karena kebebasan tanpa arah hanyalah labirin. 3. Latih diri untuk berkata tidak. Tidak semua tawaran harus diterima. Tidak semua kesenangan harus dikejar. 4. Utamakan keberkahan di atas kuantitas. Pilih rezeki yang berkah meski kecil, daripada rezeki besar yang menjerat. Bab 8. Kebebasan sebagai ilusi modern. Hari ini dunia modern menjual ilusi kebebasan. Kita bebas bersuara, tapi akhirnya terikat pada algoritma. Jadi kita bebas belanja, tapi akhirnya terjebak hutang. Kita bebas pamer, tapi akhirnya terpenjara rasa iri dan minder. Dunia memberi kita kebebasan di luar, tapi membuat kita semakin sempit di dalam. Dan jika kita tidak hati-hati, kebebasan ini adalah jeruji emas yang menutup jiwa kita dari cahaya. Bab 9. Hidup sederhana, jalan menuju kebebasan sejati. Kebebasan sejati justru lahir dari kesederhanaan. Semakin sedikit pilihan, semakin ringan jiwa. Semakin sedikit yang kita kejar, semakin tenang hati. Itulah mengapa Rasulullah hidup sederhana. Beliau bebas karena tidak diperbudak oleh dunia. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tapi berarti tidak terikat pada hal-hal yang bisa memperbudak jiwa. Bab 10. Pertanyaan untuk jiwa. Kawan, kalau hari ini kamu merasa bebas, tanyakan pada dirimu, benar-benar bebas atau sebenarnya terpenjara oleh pilihanmu sendiri? Bebas itu bukan berarti bisa memiliki segalanya. Bebas itu ketika kamu bisa berkata cukup. Bebas itu bukan berarti bisa mencintai siapa saja. Bebas itu ketika kamu bisa setia pada yang halal. Bebas itu bukan berarti bisa membeli apapun. Bebas itu ketika kamu tidak diperbudak oleh barang yang kamu beli. Aku ingin meninggalkan satu pertanyaan untukmu. Apakah kebebasanmu hari ini membawamu lebih dekat pada Allah, atau justru menjauhkanmu darinya?